Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat PPL siklus 2 PPG tahun 2023 di SMK Negeri 1 Losarang di Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam. Udah siap belajar? Hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan. Biasanya siapa yang pimpin? Silakan pimpin doa dulu. Ya, siapa? Pimpin. Well, ya. Sebelum belajar langkah-langkahnya kita berdoa. Beribadah mati mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar persiapan mesin SMAW. Presenternya tulisannya seperti ini, WARDINH, dibacanya Wahyu. Tulisannya seperti ini ya, dibacanya Wahyu. Nah, apa sih? Saya biasa dipanggil Wahyu, bukan itu. Itu tulisannya itu. Oke, langsung aja ya. Kita siap belajar. Di gambarnya, terus, tanya dulu, apa kabar? Baik. Bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan seneng, ada singgalo boleh. Langkah lah. Yang kedua, pertanyaan kedua, sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, siap. Pak Wahyu beli gawa kacamata jadi remeng-remeng. Mata pelajarannya pengelasan SMAW, fase F. Ini identifikasi modul aja ya, untuk di modul aja. Kita lewat aja. Ini juga lewat aja. Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi mesin SMAW dan elektrodanya, menyiapkan mesin SMAW, menyiapkan bahan las, melaksanakan pengelasan, plat ke plat pada bajak arbor posisi bawah tangan, mendatar vertikal dengan acuan WPS. Tujuan pembelajaran hari ini sekarang, peserta didik mampu memahami rutinitas pengelasan dasar dengan proses SMAW sesuai dengan WPS. Kriteria ketercapaiannya, yang pertama, peserta didik mampu menyiapkan mesin SMAW. Yang keduanya, peserta didik mampu menyiapkan bahan las mesin SMAW. Jadi menyiapkan mesin dan bahannya. Kompetensi awal ya. Kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang elektroda SMAW, termasuk jenis-jenis elektroda yang berbeda, penggunaan elektroda, dan bagaimana elektroda berkontribusi pada proses pengelasan. Lanjut, di kurikulum Merdeka yang diangkat pada mata pelajaran ini pada pertemuan kali ini ya, bergotong royong, kolaborasi, terus dimensi yang keduanya bernalar kritis,
Di akhir fase, secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Terus memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. Terus biasa setelah diskusi, analisis di kelompok, kalian mempresentasikan setiap kelompok di depan kelas gitu ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyiapkan mesin SMAW di bengkel, pabrikasi, logam dengan baik dan benar. Terus yang keduanya, peserta didik mampu menyiapkan bahan las sebelum pengelasan dimulai dengan tepat sesuai dengan BPS. Setelah mempelajari materi pada modul ajar ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tata cara menyiapkan mesin SMAW dan menyiapkan bahan las SMAW-nya. Masih berputar segitu ya. Ada pertanyaan, hal apa sajakah yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan pengelasan dengan mesin SMAW? Bagaimana cara agar mesin SMAW tidak bermasalah dalam proses pengelasan? Ketiganya, mengapa penyiapan bahan las penting dilakukan? Dan terakhir, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyajian bahan las? Tulis nama kelasnya, terus tulis jawaban secara sistematis dan jelas di bawah nanti di kertas. Oke, sambung ya sambil mengerjakan. Persiapan mesin SMAW. Penyetelan atau pengaturan mesin las merupakan bagian penting dari tahapan persiapan dan pelaksanaan pengelasan, khususnya pada proses las busur manual. Hal ini menjadi penting karena penyetelan tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas hasil las maupun keselamatan dan kesehatan operator las itu sendiri. Namun, sebelum dilakukan penyetelan mesin las, perlu dipahami terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan keseluruhan aktivitas pengelasan, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, sumber listrik, dan sirkuit mesin las, serta dati cycle. Ada tanya ya situ ya? Oke, lanjut. Mudah-mudahan ada jawabannya di sini. Keselamatan dan kesehatan kerja las busur manual SMAW ya. Penggunaan alat keselamatan kerja sangat penting dilakukan untuk menghindari bahaya akibat pengelasan seperti asap, cahaya pengelasan, panas, bahaya listrik yang dihasilkan pada proses pengelasan. Terus nomor 2-nya sumber daya listrik dan tegangan sirkuit mesin las. Tegangan listrik yang dibutuhkan pada pengelasan antara lain, kita pakai yang 220 ya. Ada yang 230, ada 240, 460, atau 480, tergantung daya yang ada yang dipakai. Ada listrik yang 1 fasa, ada yang 3 fasa juga. Kebanyakan sekarang mah udah 1 fasa. Dati cycle, sini. Dati cycle dapat didefinisikan sebagai kemampuan mesin las untuk digunakan secara berkelanjutan dalam suatu periode. Penulisan nilai dati cycle dibagi ada 3 ya. Ada ampere, persen, dan suhu. Umumnya dati cycle merujuk pada persentase penggunaan mesin las dalam periode 10 menit. Ketika satu mesin las dapat beroperasi dalam besaran arus tertentu secara efisien dan aman tanpa mengalami beban lebih atau overload. Kacamatanya ketinggalan, remeng-remeng matanya. Lanjut ya. Nah, ini di sini. Bisa kalian lihat baca, dari cycle dapat dihitung dengan di sini. Arus
tanpa beban di sini nih ya. Arus tanpa beban dibagi arus beban kali dirty cycle tanpa beban. Itu adalah dirty cycle izinnya. Sini lihat gambarnya. Sini ada welder pertama, welder 1 400. Sini 400 ampere. 400 ampere berarti ininya ke bawahnya 60% dari cycle-nya. Yang kedua, welder 2 300 ampere 60 aja ya. 300 ampere, 300 ke bawah 60. Welder yang 3 berapa nih? 200-an. 200 ke bawahnya 65 dari cycle-nya. Lewat. Dari gambar tadi dapat dijelaskan bahwa jika suatu mesin las berkemampuan 300 ampere dengan dari cycle 60%, ini berarti mesin las tersebut dapat dioperasikan secara aman pada ampere 300 selama 60% per 10 menit, berarti 6 menit ya. Anak Sinangkarane ya. Tulisan siapa ya? Siapa? Anak Rane dulu. Ya. Bawahnya beli baru aran orang enggak. Oke. Ya. Oke. Nih. Kelompok 1. Ini ya, kelompok 1 ya. Berempat. Berikutnya, nyalakan mesin las dan atur arus sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Pasang sarung tangan. Gunakan alat K3 dalam proses pengelasan. Sarung tangan, helm las, jika sudah siap, pasang elektroda pada bowser las. Lalu, lakukan penyalaan awal pada benda kerja lain sebelum ke benda kerja utama. Atur posisi pengelasan, pastikan elektroda membentuk sudut 60-70 derajat dari benda kerja. Merangkum isi video dan nanti dipresentasikan. Tulis ini. Nah ya ininya. Di situ ada garis bawah. Ditulis. Kan gini.
kalian ngerjakan ini di sini. Nih. Nah, video yang tadi, video 1 2 3 kalian tulis hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3. Silakan depan kelompok 3. Berlima. Berenang. Siapa duluan yang ngomong? Ngomong lagi nanti. Kalau kurang-kurang Kita. Kuning ini ya, kuning kanannya jelas orang. Oh yang kuning kanannya jelas. Apa awalnya? Awal buat cekin nggak? Buat cekin. Jadi buat cekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang persiapan las SMAW. Sebelum melakukan pengelasan, gunakan sepatu safety, baju lengan baju yang menutupi seluruh tangan. Dan pastikan Anda menggunakan celana yang tidak mudah terbakar. Jika terkena percikan api, langkah-langkah menyalakan mesin las. Pertama, sambungkan kabel mesin las pada sumber tenaga, lalu sambungkan kabel massa pada meja las dan atur posisi dari kabel holder memegang elektroda. Berikutnya, nyalakan mesin las dan atur arus sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Gunakan alat K3 dalam proses pengelasan sarung tangan helm las. Jika sudah siap, pasang elektroda pada holder las. Lalu lakukan penyalaan awal pada benda kerja lain sebelum ke benda kerja utama. Atur posisi pengelasan, posisikan elektroda membentuk sudut 60-70 derajat. Cairan lasnya apakah sudah terbentuk dengan rapi dan lurus? Selama pengelasan, pukul terak sampai bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknik pengelasan les listrik atau jelas SMAW. Adapun topik yang akan kita bahas di video ini, yang pertama adalah definisi les SMAW, kelebihan dan kekurangan les SMAW serta komponen utama dari les SMAW. Ini langsung saja. Yang pertama apa itu SMW? Siswa sekalian perlu diketahui penjelasan ini merupakan salah satu teknik penyambungan dua material menjadi satu. Selain pengelasan teknik penyambungan yang kita jumpai dengan menggunakan mur dan baut serta paku. Nah, jadi plus SMW atau sheet metal head welding merupakan proses penyambungan logam dengan menggunakan sumber panas dari listrik dengan menggunakan elektroda terbungkus sebagai bahan tambah atau pengisi sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Jadi elektroda ini dilelehkan oleh sumber panas yaitu listrik seperti itu. Musik kelebihan ISMW bengkel maupun di dalam air dapat mengelas berbagai macam tipe dari material sedap yang cepat dan sangat mudah untuk diatur, dapat dipakai mengelas untuk semua posisi elektroda, mudah dapat di dalam banyak ukuran. Bagian-bagian dari mesin las yang saya khusus bagi teman-teman yang mau belajar tentang pengelasan atau baru pertama kali mengenal tentang mesin las. Mesin las ini ada beberapa bagian yang namanya adalah ini high holder mass atau pemegang elektroda yang
begini pemegang. Kemudian ada deradian, ini adalah bagian klem massa high slime base. Ini bisa kita jepitkan pada benda yang mau dinas. Beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kita menggunakan elektrodanya, diameternya beberapa. Misalkan ini high, ini elektrodanya diameter 3,2 ke 6,0. 13 high untuk elektroda 6,13 high dengan diameter 3,2 mili. High posisi penguasaan fat lepto mendatar dan lebih santai. Fat digunakan arus di sini antara 60 sampai 100 high. Jadi untuk posisi fat mendatar bawah tanah ataupun horizontal harusnya 6 sampai 100, sedangkan untuk vertikal dan overhead. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Dari kelompok 5, 4, dan 3 sudah ada gambaran. Berikutnya kita langsung refleksikan dari pelajaran kita hari ini. Silakan kalian tulis di kertas yang tadi, beri nama, terus kumpulin. Yang ini, ya, BPL, nggak pakai lama. Udah, selesai. Dia bicara. Nah, anak-anak nih, bis mau wakili saja ya, bis. Sing video dikit, tanggung wakili. Oke, dari refleksi kalian pelajaran hari ini, Robi semangat. Semangat. Coki ya, namanya Coki S semangat. Andi semangat. Saripudin semangat juga. Sabar. Sabar nek. Haikal. Semangat. Pakainya kan ikut. Boleh ya. Muhammad siapa? Muhammad Rifai bersemangat. Gilang S bersemangat. Robi, nah udah ya tadi. Terus Panji bersemangat. Siapa nih? Ahmad Jabir semangat. Nih. Aditya senang. Oke, kesimpulannya untuk pelajaran ini kalian merasa udah kalian tulis sendiri ya. Berikutnya kalian kerjakan asesmen terakhir dari ini. Asesmen terakhirnya nih, dipisah aja kertasnya. Ini dipisah dari sisi belakang pinggirakan. Nah, pinggir mono ganti kertas. Kalian kerjakan asesmen terakhirnya. Enak aku 5 kan ya? Iya dulu. Sana Pak. Dulu. Terus terakhir ya. Ya. Kita minggir. Timbong papat.
Tulis Pak. Kini kumpulan ada di sini sedikit. Enggak terkemet. Pertanyaan terakhir Kie. Ya. Masa kan? Iya, wis sembar. Oke, makasih, Pak. Ini diganti terakhir Ki. 5. 5. Ya bilang soal sih, 5 soal. Selesai, udah kumpulin. Namanya tulis. Ya. Waktunya sudah habis untuk pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita, untuk kesuksesan kita. Demikian saya akhiri dengan mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.